Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ashifa Fatiro dengan NIM 21081060118, kelas Biologi A semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah multimedia pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Bapak Asep Mulyani MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem pernafasan materi kelas 11 SMA atau Sekolah Menengah Atas atau MA Madrasah Aliyah. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem organ manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Pernapasan sendiri adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Organ-organ sistem pernafasan yaitu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo, dan alveolus. Adapun fungsi-fungsi organ sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung sendiri adalah alat pernafasan yang terluar dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung yaitu untuk menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Yang kedua ada faring. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Kemudian ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Fungsi organ selanjutnya itu ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Kemudian ada trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dan saringan hidung masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru adalah alat pernafasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh sesuatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis. Dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada, pleura atau pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dengan 3 lobus dan 3 bronkulus, 3 kelompok alveolus, dan paru-paru kiri 2 lobus, 2 bronkulus, dan 2 kelompok alveolus. Selanjutnya bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Sedangkan bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme sistem pernafasan. Pernafasan terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama ada fase inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Kedua ada fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu pertama ada pernapasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkotalis
Dan yang kedua, ada pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Dalam gambar ini adalah termasuk mekanisme sistem pernafasan pada pernapasan dada, di mana mekanisme inspirasi terjadi udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, kemudian paru-paru diafragma kontraksi bergerak turun. Kemudian pada mekanisme inspirasi pada pernapasan dada, diafragma relaksasi bergerak menaik, otot tulang rusuk relaksi sehingga rongga dada mengempis dan udara keluar. Mekanisme sistem pernafasan pada perut dapat dijelaskan dari gambar ini, yaitu yang pertama dari mekanisme inspirasi. Mekanisme inspirasi, udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Dan pada mekanisme ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, lalu udara keluar. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau gaya hidup yang buruk, seperti merokok. Peradangan antara lain adalah sinusitis, rongga hidung, faringitis, faring, laringitis yang terjadi pada laring, dan bronkitis atau batuk, dan pleuritis atau pleura. Dan yang kedua ada gangguan asfikasi. Asfikasi adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Kemudian ada asma. Asma yaitu menyempitkan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap stimulus lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sakit di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas. Kemudian gangguan yang lainnya ada emfisema. Emfisema yaitu hilangnya elastis paru-paru dan di dinding alveolus. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen karena itu. Kemudian ada asidosis. Asidosis yaitu peningkatan kadar asam darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.